Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari mata kuliah teori organisasi yang berjudul hubungan dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Natasha Andriani dengan NIM E2A 022262 dari Prodi Manajemen kelas A5 semester 4 dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Pokok materi yang akan kita bahas di sini, pertama ada pentingnya hubungan dalam organisasi, lanjut dengan fungsi hubungan dalam organisasi, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan dalam organisasi, dan materi terakhir tentang metode yang membangun koneksi dalam organisasi, dan kita tutup dengan penyampaian kesimpulan. Materi pertama tentang pentingnya hubungan dalam organisasi. Hubungan dalam suatu organisasi merupakan aspek penting yang dapat menentukan berhasil tidaknya suatu bisnis. Hubungan yang baik antara anggota tim, departemen dan manajemen, serta karyawan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kooperatif, dan harmonis. Kepercayaan juga merupakan bagian penting dari hubungan organisasi. Tingkat kepercayaan yang tinggi antara karyawan dan manajemen meningkatkan partisipasi dan komitmen karyawan terhadap pekerjaannya. Kolaborasi antar tim akan lebih mudah dan efektif bila hubungan antar karyawan terjalin erat. Pelatihan dan pendampingan berdasarkan hubungan senior junior yang kuat membantu transfer pengetahuan dan pengalaman serta mendukung pertumbuhan profesional karyawan. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan. Untuk menciptakan dan memelihara hubungan baik dalam organisasi, manajemen harus mengedepankan komunikasi terbuka, menawarkan kompensasi yang adil, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kooperatif. Materi yang kedua tentang fungsi hubungan dalam organisasi. Hubungan yang baik antara tim dan departemen memastikan koordinasi yang baik dalam kegiatan organisasi, menghindari duplikasi dan memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Koordinasi yang efektif meningkatkan efisiensi operasional dan membantu organisasi mencapai tujuan strategis dengan lebih cepat dan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Komunikasi adalah fungsi utama dalam suatu hubungan organisasi. Hubungan yang baik memungkinkan komunikasi yang efektif, yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang cepat dan akurat antar anggota organisasi. Perkembangan dan inovasi juga sangat bergantung pada hubungan baik dalam organisasi. Hubungan yang mendukung kolaborasi dan berbagai pengetahuan mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Hubungan dalam organisasi juga mempengaruhi motivasi. Karyawan yang memiliki hubungan positif dengan rekan kerja dan manajemen cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap pekerjaannya. Lingkungan kerja yang mendukung dan menghargai kontribusi individu meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Karyawan yang memiliki hubungan baik dengan rekan kerja dan manajemen akan merasa lebih mendapat dukungan ketika menghadapi tantangan dan stres kerja. Lalu materi yang ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan dalam organisasi. Hubungan antar organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan dinamika kerja antara anggota tim dan departemen. Faktor-faktor tersebut antara lain budaya organisasi, gaya kepemimpinan, komunikasi, struktur organisasi, dan lingkungan kerja. Budaya organisasi adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi hubungan dalam suatu organisasi. Tujuan dari budaya yang mendukung kerjasama, kepercayaan, dan keterbukaan adalah untuk menciptakan hubungan yang kuat dan harmonis antar karyawan. Budaya inklusif yang menghargai kontribusi setiap orang membantu membangun rasa memiliki dan kepercayaan antar anggota tim. Gaya manajemen juga memainkan peran penting dalam membentuk hubungan organisasi. Manajemen yang menunjukkan empati, mendukung karyawan, dan mendorong partisipasi aktif lebih mungkin menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Sini ada jenis-jenis hubungannya. Pertama, komunikasi yang terbuka dan transparan mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kejelasan dan meningkatkan kepercayaan. Karyawan yang merasa dapat bersuara dan didengarkan oleh manajemen umumnya lebih puas dan berkomitmen terhadap pekerjaannya. Lingkungan kerja fisik dan psikologis juga merupakan faktor penting. Lingkungan kerja yang mendukung, termasuk ruang fisik, yang nyaman, dan suasana kerja yang positif dapat meningkatkan hubungan karyawan.
Lalu, materi yang keempat, metode membangun koneksi dalam organisasi. Program pengembangan tim adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun ikatan dalam suatu organisasi. Aktivitas pengembangan tim yang terencana dengan baik dapat membantu anggota tim untuk lebih mengenal satu sama lain, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kolaborasi. Kegiatan seperti lokakarya, retreat, dan permainan kelompok dapat menciptakan pengalaman bersama yang memperkuat ikatan antar karyawan. Pendampingan dan pembinaan juga merupakan cara penting untuk membangun koneksi dalam suatu organisasi. Program mentoring yang efektif menghubungkan karyawan yang lebih berpengalaman dengan karyawan baru, memungkinkan transfer pengetahuan dan pengalaman serta membangun hubungan yang mendukung karya. Pelatihan formal dan informal membantu karyawan mengembangkan keterampilan mereka dan mengatasi tantangan terkait pekerjaan mereka. Sini ada metode pertama, komunikasi terbuka adalah fondasi dari semua ikatan yang kuat dalam suatu organisasi. Mendorong komunikasi yang jujur dan transparan antara manajemen dan karyawan menciptakan lingkungan di mana semua anggota merasa didengarkan dan dihargai. Penggunaan teknologi juga berperan penting dalam menciptakan koneksi internal dalam organisasi, terutama di era digital ini. Platform kolaborasi seperti Slack, Microsoft Teams, dan Zoom memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih mudah dan efektif, terutama di lingkungan kerja jarak jauh. Lalu ada metode pengakuan dan penghargaan adalah cara efektif lainnya untuk membangun ikatan dalam suatu organisasi. Pengakuan masyarakat atas prestasi dan kontribusi pegawai, menciptakan rasa penghargaan dan motivasi, serta mempererat hubungan antara manajemen dan pegawai. Program pengakuan karyawan, baik formal seperti penghargaan bulanan atau informal seperti ucapan terima kasih setiap hari, dapat meningkatkan semangat kerja dan memperkuat ikatan antar anggota tim. Kegiatan sosial dan budaya juga berperan penting dalam menciptakan ikatan. Kesimpulan dari materi kita pada bab ini adalah hubungan dalam organisasi berarti interaksi dan dinamika anggota organisasi yang mempengaruhi suasana kerja, kerjasama, dan mencapai tujuan. Hubungan ini mencakup banyak aspek yang berbeda seperti hubungan antar rekan kerja, hubungan antar manajer dan bawahan, dan hubungan antar departemen. Komunikasi yang efektif, saling menghormati dan percaya adalah kunci untuk membangun hubungan yang positif dan produktif. Hubungan yang baik dalam suatu organisasi dapat meningkatkan semangat kerja, memfasilitasi kerja tim yang efektif, dan mengurangi konflik. Sisi lain, hubungan yang buruk dapat menghambat kinerja, menimbulkan ketidakpuasan kerja, dan mengganggu suasana kerja. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif harus memastikan bahwa hubungan interpersonal dalam suatu organisasi dikelola dengan baik melalui strategi komunikasi yang jelas, dukungan kepemimpinan, dan program pengembangan tim. Baik, sekian presentasi saya pada bab ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari materi dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.